Industri fitness saat ini kelihatannya ramai. Ada beberapa brand yang lagi asik ekspansi buka cabang di mana-mana. Di satu sisi, brand internasional terpaksa gugur dan menutup cabangnya di beberapa negara. Beberapa PT lagi asik panen raya, mendapatkan gaji puluhan juta setiap bulan. Di sisi lain, beberapa PT mengeluhkan susahnya mencari klien atau mencari sales. Nah, kalau brand besar multinasional saja bisa tumbang, pertanyaannya bukan siapa yang paling keras promosinya, tapi siapa yang salah memilih arena. Untuk brand besar sekelas itu, dia bisa menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran rupiah hanya untuk promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wabi islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan taqabbalan. Nah, untuk saya pribadi, lebih memilih menarik diri dari keruhnya pasar dan mendapatkan income 2 digit dengan tenang, dengan kebebasan. Strategi apa yang saya gunakan? Saya menggunakan Blue Ocean Strategi. Strategi ini saya temukan di dalam buku Blue Ocean Strategi yang ditulis oleh Profesor Wei Chan Kim dan Kenny Mulbon. Inti pemikirannya sederhana tapi sangat mendalam. Jangan berkompetisi di pasar yang ramai, di pasar yang keruh, tapi ciptakan pasar yang tidak diperebutkan. Di buku ini dibahas segmen 1 ada 2 pasar, yaitu Red Ocean Strategi dan Blue Ocean Strategi. Red Ocean Strategi adalah di pasar yang berdarah-darah, kompetisi padat, saling banting harga, saling sebar diskon, konten-konten yang sama, dan semuanya mirip. Nah, orang gila mana yang mau berkompetisi dengan perusahaan besar yang lagi ekspansi di mana-mana? Bahkan di kota Bandung sendiri ada beberapa cabang. Fasilitas lebih lengkap, lebih nyaman, akses lokasinya sangat mudah, ada beberapa di titik-titik vital yang sangat dekat dengan mobilitas klien. Yang kedua, ada pasar Blue Ocean atau Samudra Biru. Kita menciptakan ruang baru, nilai-nilai baru, kompetisi yang tidak diperebutkan, kompetisi yang tidak relevan dengan pasar yang ada sekarang, dengan pasar yang berdarah-darah. Kebanyakan personal trainer tanpa sadar masuk Red Ocean Strategi. Fokus membentuk badannya untuk bisa bersaing, untuk menggait klien. Banyak yang bikin konten-konten seragam, konten-konten gimmick terutama. Banyak yang banting harga, jual harga murah. Ini sangat tidak sehat. Kompetitor kasih diskon 30%, kita kasih diskon 40%. Kompetitor kasih 50%, kita kasih diskon 100% atau buy one get one. Apakah itu sehat? Belum tentu. Kita mungkin mendapatkan uang, kita mungkin mendapatkan income. Tapi untuk sustain bisnisnya akan lebih susah. Dan saya rasa ini bukan hanya terjadi di industri kebugaran, tapi juga di industri lainnya ya. Persaingan semakin ketat, banyak brand-brand baru bermunculan, banyak kompetitor. Di Blue Ocean Strategi ini, kita bukan fokus untuk mengalahkan kompetitor, tapi menciptakan nilai yang belum ditawarkan orang lain, nilai yang belum ada di pasaran. Kita ciptakan value innovation. Nah, di Red Ocean Strategi, yang terjadi sekarang adalah marketing agresif, DM orang satu-satu, chat secara personal, diskon yang ekstrim, bikin konten-konten gimmick yang viral untuk promosi, gym saling banting harga, promosi yang itu-itu saja. Apakah itu bagus? Akibatnya adalah klien mudah pindah, dia beli bukan karena kualitas kita, bukan karena value kita, tapi karena harga yang murah. Yang kedua, loyalitas rendah. Dan yang terakhir, bisnis kita cepat lelah karena revenue-nya lebih kecil dan tidak ada klien loyal. Semua beli karena harga kita yang murah, harga kita yang rendah. Ketika semua menawarkan hal yang sama, harga menjadi satu-satunya senjata. Kalau nggak banting harga, kita nggak laku. Kalau kita banting harga, tentu saja sustain bisnis kita ke depannya akan dipertanyakan. Dan inilah yang harus kita lakukan adalah menciptakan Blue Ocean, menciptakan value innovation yang kita tawarkan, yang tidak dipunyai oleh bisnis lain, yang tidak dimiliki oleh PT-PT lain. Blue Ocean mendorong kita bertanya, nilai apa yang benar-benar dicari pasar, tapi belum disediakan dengan baik oleh kompetitor.
Dalam kebugaran, nilai tidak selalu berarti badan yang atletis, latihan yang keras. Bagi banyak segmen, nilai justru ada di rasa aman, keberlanjutan, kesehatan jangka panjang, pendampingan yang manusiawi. Di beberapa profesi, terutama di personal trainer, saya melihat ada aspek yang sering diabaikan. Kadang kita melakukan profesi ini hanya sebagai rutinitas bisnis. Padahal klien kita tidak hanya ingin berlatih, dia juga ingin didengarkan, ingin melepas rasa lelah ketika dia bekerja, bukan hanya untuk olahraga, bukan hanya untuk badannya bagus. Dan ini benar-benar celah yang sering diabaikan. Kita kadang lupa melakukan mereka seperti manusia yang punya perasaan, yang harus didengarkan, apa target terdekatnya, apa keinginannya, apa cita-citanya di masa mendatang untuk bisa hidup lebih sehat bersama keluarga. Kita dituntut untuk bisa berdialog, menjadi partner, membuat mereka nyaman berkomunikasi, bukan hanya menciptakan rasa aman ketika berlatih. Nah, di Blue Ocean strategi ini ada 4 framework yang harus kita lakukan. Pertama, eliminasi. Kedua, reduce. Ketiga, rise. Keempat adalah create atau menciptakan. Nah, yang pertama adalah eliminasi. Kita hilangkan beberapa aspek yang kurang kita butuhkan atau yang terlalu banyak di pasaran. Tentunya kita tidak asing dengan istilah no pain, no gain, hard work always pays, go hard or go home. Nah, saya kira untuk beberapa klien mungkin ini kurang relevan. Maka saya tidak menerapkan hal ini. Karena saya benar-benar mengerti untuk beberapa klien saya, terutama yang latihan pagi, dia tidak bisa di-push untuk latihan yang benar-benar sampai habis, go hard or go home, atau no pain, no gain. Karena setelah dia berolahraga, dia harus melakukan banyak aktivitas, banyak pekerjaan di hari itu. Maka tentunya ini tidak relevan dan elemen ini yang saya hapus. Kedua adalah reduce atau mengurangi. Saya mengurangi kompleksitas layanan, maka saya mengurangi ego untuk membentuk badan klien saya untuk menjadi benar-benar atletis, bukan hanya sekedar mengejar keinginan klien, tapi kita juga melatih sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah rise atau meningkatkan. Yang saya tingkatkan adalah edukasi terhadap klien tentang pentingnya olahraga. Jadi tidak hanya ditargetkan kepada badan yang atletis, penurunan berat badan, penambahan massa otot, tapi lebih dari itu, saya coba menanamkan bahwa olahraga ini adalah sebuah kebutuhan, sebuah rutinitas yang harus kita lakukan. Edukasi ini yang menurut saya paling penting. Karena jika ini berhasil, maka dengan proses untuk mendapatkan badan yang atletis, penurunan berat badan, penambahan massa otot itu akan menyusul. Kalau klien sudah benar-benar sadar bahwa olahraga ini adalah sebuah kebutuhan, adalah sebuah rutinitas. Jika kita ingin kaya, ingin mendapatkan uang, tentunya kita harus bekerja. Jika kita ingin sehat, maka kita harus berolahraga. Tidak bisa hanya dengan berdiam diri, dengan tiduran, kita mendapatkan uang, kita menjadi kaya. Begitu pula dengan kesehatan. Tidak bisa kita hanya tiduran, hanya rebahan, scroll-scroll gadget, badan kita menjadi sehat. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Kesehatan itu harus diperjuangkan. Nah, selain itu yang saya tingkatkan adalah dari segi kualitas komunikasi. Saya sengaja menempuh pendidikan magister manajemen untuk klien bisa lebih nyaman, jadi lebih sinkron ketika kita berbicara terkait pekerjaan, terkait usahanya. Nah, dan framework yang keempat adalah menciptakan. Saya menciptakan pengalaman kebugaran yang relevan dengan aktivitas harian dari klien. Selain itu, program berbasis kebutuhan nyata. Saya benar-benar men-setup dan mengedukasi klien bahwa olahraga ini adalah sebuah kebutuhan, sebuah rutinitas yang harus dilakukan agar masa depan kita bersama orang-orang yang kita cintai bisa lebih berkualitas, bisa lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah Bu Eli dan Bu Nurmala di usia 70 ke atas, bahkan hampir 80 tahun, kualitas hidupnya lebih baik dibandingkan beberapa orang. Masih kuat jalan-jalan dengan keluarga ke luar negeri, masih bisa aktif latihan yoga, masih bisa aktif di acara, ikut rapat, seminar ke sana ke sini. Itu adalah sebuah prestasi. Karena untuk beberapa orang mungkin
di usia 50-an, di usia 60, kualitas hidupnya tidak sebaik itu, banyak sakit yang dirasakan, berjalan sudah mulai susah. Nah, maka dengan olahraga tentunya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita di usia indah. Nah, dan ternyata Blue Ocean strategi ini sudah jauh 1400 tahun sebelumnya dijelaskan di dalam Al-Quran, teman-teman. Nah, ternyata 4 framework ini sesuai dengan strategi marketing yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Yang pertama, eliminasi. Ada di Quran surat Yusuf ayat 8 sampai ayat 10 pembahasannya, di mana Nabi Yusuf ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur. Pada kondisi saat itu, Nabi Yusuf tidak berusaha untuk mengejar kembali saudara-saudaranya. Ketika diselamatkan oleh orang yang melintas, dia tidak berusaha kabur mencari lagi keluarganya, menarik diri dari persaingan dengan saudara-saudaranya. Nah, yang kedua adalah reduce atau mengurangi. Nah, di ayat 20-an hingga 30-an dikisahkan Nabi Yusuf difitnah oleh istri tuannya bahwa dia akan melakukan pemerkosaan. Nabi Yusuf tidak susah payah menjelaskan. Dia mengurangi, berusaha keras untuk menjelaskan, untuk membela diri. Dia hanya bilang istri tuannya lah yang menggoda dirinya. Kemudian ada saksi yang berkata bahwa jika bajunya robek dari depan, maka itu adalah Nabi Yusuf yang menggoda istri tuannya. Tapi jika bajunya robek dari belakang, maka istri tuannya lah yang menggoda Nabi Yusuf. Nah, dan diputuskanlah bahwa istri tuannya yang menggoda Nabi Yusuf, dan kurang puas seperti itu karena istri tuannya mungkin dicemooh ya, maka dia mengundang pelayan-pelayan wanitanya dan menyuruh Nabi Yusuf lewat di depan pelayan-pelayan wanitanya yang sedang mengiris ya buah-buahan. Dan kemudian memang ketampanan Nabi Yusuf lah yang membuat para pelayan wanita dari tuannya itu memotong tangannya sendiri. Dan Nabi Yusuf mereduce dirinya agar tidak menjadi fitnah terus-terusan. Dia memilih lebih baik dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itu adalah framework dari reduce ya. Nah, untuk framework yang keempat, yaitu meningkatkan, ada di ayat 36 sampai ayat 40, di mana ketika Nabi Yusuf di penjara, masuklah 2 orang yang bermimpi. Yang satu bermimpi memeras anggur, yang kedua bermimpi di atasnya ditaruh potongan roti, dan roti itu dimakan oleh burung. Nah, di sini Nabi Yusuf meningkatkan kompetensinya, menjelaskan kompetensinya kepada 2 orang penjara itu bahwa yang satu akan menjadi pelayan raja, dan yang satu akan disalib sampai meninggal, dan burung gagak akan memakan sebagian kepalanya. Framework yang keempat adalah create atau menciptakan. Yang satu menjadi pelayan raja dan selamat, diamanatkan oleh Nabi Yusuf untuk menceritakan kompetensi Nabi Yusuf ini dalam mentakwilkan mimpi. Tapi di Al-Quran diterangkan bahwa dia lupa selama beberapa tahun, sampai akhirnya si raja memanggil para penasihat dan pelayannya untuk mentakwilkan mimpinya. Tapi mereka tidak ada yang bisa dan hanya berbicara bahwa itu hanyalah sebuah mimpi saja. Nah, kemudian ingatlah si pelayan ini, dia menceritakan tentang kompetensi Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpi. Di ayat 43 dalam surat Yusuf dijelaskan bahwa raja ini bermimpi ada 7 ekor sapi yang kurus memakan 7 ekor sapi yang gemuk, serta ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Dia bertanya, wahai para pemuka kaumku, jelaskanlah kepadaku tentang mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkannya. Dan di ayat 45 dijelaskan bahwa salah satu orang yang selamat dari penjara itu menceritakan tentang Nabi Yusuf yang bisa menakwilkan mimpi. Di ayat 46 lah, Nabi Yusuf menciptakan value innovation, menciptakan value yang tidak dimiliki oleh para pemuka raja tersebut. Nabi Yusuf menjelaskan mengenai manajemen stok atau manajemen logistik pertama di kota Mesir pada saat itu, di mana pada sebelum-sebelumnya belum ada orang yang berpikiran ke sana, belum ada orang yang bisa melakukan hal itu, maka dia ditunjuklah sebagai ahli ekonomi di kerajaan tersebut. Ternyata terkait
Strategi marketing juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu-ilmu modern. Nah, itu saja pembahasan kita terkait strategi marketing di industri yang sekarang ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.